Presiden Israel Isaac Herzog tengah menghadapi 3 skenario sulit terkait permintaan pengampunan yang diajukan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas kasus korupsi yang menjeratnya. Permohonan resmi tersebut, yang diajukan setelah bertahun-tahun proses hukum berjalan, memicu perdebatan luas dan memperuncing perbedaan politik di Israel. Permintaan Netanyahu datang di saat politik Israel memasuki periode sensitif menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober tahun depan, kecuali terjadi percepatan. Situasi ini membuat keputusan Herzog memiliki implikasi yang dapat melampaui ranah hukum, menyentuh dinamika stabilitas internal dan peta politik nasional. Netanyahu, yang sejak awal persidangan pada 2020 menolak seluruh tuduhan, mengajukan pengampunan meski aturan Israel mensyaratkan pengakuan bersalah sebelum presiden dapat menyetujui permohonan tersebut. Menurut laporan Anadolu Agency, hal ini otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan formal pengampunan dan risiko politik yang menyertainya. Dengan tekanan dari berbagai kubu serta kepentingan politik yang saling berseberangan, keputusan apapun dari Herzog diperkirakan berpotensi memicu reaksi keras, baik dari pendukung maupun penentang Netanyahu. 1. Menolak permintaan pengampunan Netanyahu. Skenario pertama yang dipandang paling sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah Herzog menolak permintaan itu. Sejumlah pihak di oposisi menegaskan bahwa pengampunan seharusnya hanya diberikan jika Netanyahu terlebih dahulu mengakui kesalahan dan mundur dari dunia politik. Menurut analis dan reporter Israel Hayom, Bini Ashkenazi, penolakan tersebut akan sesuai dengan tuntutan oposisi, tetapi dapat menimbulkan implikasi besar di kubu Netanyahu. Penolakan akan menyenangkan oposisi namun menimbulkan kemarahan di kubu Likud dan partai-partai pendukung Netanyahu. Hal ini berpotensi memperburuk situasi politik dalam negeri, ujar Ashkenazi. Bagi sebagian masyarakat Israel yang masih mendukung Netanyahu, penolakan dianggap sebagai langkah politis yang dapat memperdalam polarisasi. Namun bagi kelompok yang mendorong supremasi hukum, penolakan merupakan langkah untuk menjaga kredibilitas proses peradilan. 2. Herzog menyetujui permohonan Netanyahu. Skenario kedua adalah Herzog mengabulkan permohonan pengampunan, langkah yang diyakini akan mendapat dukungan dari sekutu politik Netanyahu, termasuk pihak eksternal yang sebelumnya menyampaikan dukungan agar pengampunan diberikan. Laporan Anadolu Agency menyebut bahwa pada 12 November, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat resmi kepada Herzog yang mendesak agar Netanyahu diampuni. Jika keputusan itu dikabulkan, kubu pendukung Netanyahu akan merasa diuntungkan secara politik, terutama menjelang tahun pemilu. Namun, menurut Ashkenazi, persetujuan tersebut berpotensi memicu reaksi publik yang signifikan. Jika Herzog menyetujui permintaan itu, akan memicu demonstrasi besar, seperti ketika reformasi peradilan memicu protes massal pada 2023, ujarnya. Pihak oposisi kemungkinan besar memandang keputusan tersebut sebagai bentuk intervensi politik dalam proses hukum. Gelombang demonstrasi, yang pernah berlangsung dalam skala besar pada 2023, berpotensi terulang dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan. 3. Pengampunan bersyarat sebagai kompromi. Skenario ketiga yang dianggap paling mungkin diterapkan adalah pemberian pengampunan bersyarat. Menurut analis Israel Hayom lainnya, Eleanor Kaufman, Herzog dinilai akan mencoba merumuskan jalan tengah demi meredam ketegangan politik. Herzog diperkirakan akan mencoba merumuskan kompromi demi mengurangi ketegangan dan menenangkan keadaan, ujar Kaufman. Dalam skema ini, pengampunan dapat diberikan dengan kewajiban tertentu, seperti Netanyahu mundur dari dunia politik, mendukung penyelidikan penuh atas tragedi 7 Oktober 2023, atau mencabut langkah reformasi hukum dan media yang sempat memicu polemik. Pendekatan seperti ini menjadi opsi kompromi yang memungkinkan Herzog meredakan ketegangan di kedua kubu tanpa menutup ruang proses peradilan sepenuhnya. Namun, pelaksanaan syarat-syarat tersebut tetap membutuhkan kesepakatan politik yang tidak selalu mudah dicapai. Latar belakang kasus korupsi Netanyahu. Netanyahu menghadapi 3 kasus utama, yang dikenal sebagai kasus 1000, 2000, dan 4000. Ketiganya mencakup berbagai tuduhan, mulai dari penerimaan hadiah bernilai tinggi hingga dugaan kesepakatan untuk memperoleh liputan media yang menguntungkan, serta dugaan pemberian keuntungan regulasi kepada pihak tertentu. Netanyahu membantah seluruh dakwaan tersebut dan selama bertahun-tahun menegaskan bahwa kasus ini bermotif politik. Proses penyelidikan yang panjang serta persidangan yang berlarut-larut telah menjadi salah satu isu politik paling menonjol di Israel dalam 1 dekade terakhir. Konteks regional dan tekanan internasional. Selain kasus hukum di dalam negeri, nama Netanyahu juga menjadi sorotan internasional. Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, telah mengeluarkan surat penangkapan terkait operasi militer di Gaza. Laporan lembaga internasional menyebut adanya korban dalam jumlah besar sejak Oktober 2023, meski data berbeda-beda antar lembaga dan terus menjadi bagian dari penyelidikan internasional.
Isu ini menambah tekanan diplomatik yang dapat mempengaruhi persepsi global terhadap langkah hukum yang sedang berlangsung di Israel. Namun demikian, proses ICC berada di jalur hukum internasional terpisah dan tidak terkait langsung dengan mekanisme pengampunan di Israel. Herzog dalam posisi sulit. Dengan ketiga skenario tersebut, keputusan Herzog dipastikan tidak mudah. Penolakan, persetujuan penuh, atau pengampunan bersyarat semuanya membawa implikasi politik dan sosial yang besar. Setiap keputusan berpotensi menguntungkan satu pihak sekaligus menimbulkan resistensi dari pihak lain. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya proses hukum ketika beririsan dengan politik domestik dan dinamika kawasan. Herzog kini berada dalam posisi yang bukan hanya menentukan masa depan proses hukum Netanyahu, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas politik Israel menjelang tahun pemilu.